Ita, Diha, Taza, Asa, Ina, Nadia, Aska, Risa, Feby, Novi, Nina. Oke, sebelum memulai layanan, kita kontrak produk dulu ya. Yang diperbolehkan saya main bersama, yang tidak diperbolehkan. Untuk yang diperbolehkan, kalian boleh makan, yang makan cemilan ya, tidak boleh makan berat. Boleh minum, boleh ngantuk tapi tidak boleh tidur. Tidak boleh ya, itu di luar konteks saja. Untuk yang tidak diperbolehkan, tidak boleh mengoperasikan HP saat layanan dimulai. Tidak boleh berbicara dengan temannya, tidak boleh asik sendiri, tidak boleh tidur. Kalau boleh izin, boleh keluar tapi harus izin dulu. Pada kesempatan kali ini, tema layanan kita adalah problem solving. Ada yang tahu tema dari problem solving kali ini? Tidak. Jadi tema problem solving pada kali ini adalah fenomena catcalling. Siapa yang tahu catcalling? Tahu. Jadi yang tahu? Dengan komentar, suara atau teriakan yang bersifat seksual, merendahkan atau tidak diinginkan. Tindakan ini sering dilakukan oleh orang asing kepada korban dan mayoritas korbannya adalah perempuan. Walaupun pelakunya adalah laki-laki. Walaupun tidak menutup kemungkinan korbannya adalah laki-laki dan pelakunya adalah perempuan. Tapi mayoritas di sini adalah korbannya perempuan. Jadi sudah tahu catcalling itu apa? Tahu. Di sini dia pernah mengalami catcalling. Seperti apa? Aska pernah? Di kelas ini sudah pernah jadi korbannya Aska? Jadi jenis-jenis catcalling ini ada dua. Yang pertama verbal. Catcalling dalam bentuk verbal itu seperti kalian kalau jalan sendirian di depan rumah, kamu cari garasi. Biasanya apa diapain? Ya. Yang kedua dalam bentuk non verbal. Yang dalam bentuk non verbal ini biasanya kalau kita lagi jalan terus ada yang ngeliatin, terus dipit-dipit matanya. Bisa juga dalam bentuk gerakan tangan, kalian kalau dalam pertemuan dengan orang terus dipegang-pegang itu kalian bentuk non-verbal. Nah, jadi Ibu akan memberikan studi kasus. Nanti kita bagi jadi dua kelompok. Silakan dihitung 1, 2, 1, 2 mulai dari mana kelompok sekarang? Silakan berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Satu di sini, dua di sini. Tapi kalau dia terus dia
Jawabannya dengan singkat seperti Mbak Cantik dan Ayu sini dulu sambil tertawa. Siti merasa sangat tidak nyaman, takut dan terganggu oleh perilaku tersebut. Karena kejadian ini, Siti menjadi ragu untuk berjalan sendirian di sekitar lingkungan itu. Ia juga mulai merasa kurang aman berada di tempat-tempat umum. Namun ketika ia mencoba menceritakan pengalamannya kepada teman-teman, beberapa dari mereka mengatakan bahwa itu hanya bercanda dan hal yang sering terjadi. Disusun dari pertanyaan, kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti disampaikan peraturan kelompok dan kelompok satunya wajib menyanggah atau memberikan pertanyaan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Dikasih waktu 10 menit cukup? Tidak. Berapa? 20. 15 ya? 30. 15 menit. 15 mulai dari sekarang. Sudah selesai semua. Dari kelompok mana dulu yang mau menyampaikan pendapatnya? Salah satu. Apa dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami oleh korban catcalling seperti ini? Dampaknya dia akan trauma, keluar sendirian. Ya. Terus apakah catcalling termasuk bentuk pelecehan seksual dan jelaskan alasan Anda? Ya, ini merupakan bentuk catcalling secara verbal karena korban merasa risih dan tidak nyaman.
Nyali. Oh. Biasanya kan kalau jadi pengen biasanya kan kalau merasa kacang terus gak nyaman kan kalau terakhir kan isi ya. Nanti kan biasanya rasanya kan bisa menimbulkan beban ya. Ya minimal jangan kelihatan takut banget gitu ya. Jangan kelihatan solusi satu kucilah. Mana jadi kuning? Kucilah Ya, benar kata Mbak Taza tadi kita nggak boleh kelihatan kalau takut ya. Tapi kalau keadaan itu memungkinkan, misalnya rombongan dari si cowoknya itu banyak kita sendirian, mungkin kita laporin ke pihak yang berwenang. Seperti kalau kita di desa kita laporin ke Pak RT atau di siapapun itu. Kalau misalnya kita punya keberanian buat misalnya apa sih kamu kayak gitu, nah itu nggak apa-apa, tapi kita lihat kondisi dulu ya, situasi. Jangan sampai malah nanti si cowoknya itu malah ngincar kita, kan bahaya kan. Silakan dari Bapak juga. apa yang Mbak psikologis dan emosional yang mungkin dialami perempuan kita seperti Siti dampak emosionalnya itu saya rasa risih. Kalau psikologisnya takut ketemu orang asing. Yang kedua karena kita kalau termasuk untuk pelecehan seksual sebenarnya iya, karena mempunyai merasa tertutup dan tidak nyaman. Solusi aturan apa yang bisa dilakukan kalau seperti itu untuk mendapatkan hubungan dan rasa aman? Sebenarnya berarti fotografi atau mungkin mau menambah maupun bisa biasa Jadi pelakunya Silakan Bapak satu. Jadi pelaku mungkin. apa yang membuat apa kok saya sedang Aska sebagai cowok sendiri nih ya di kelas ini. Masih ada dari Aska, kenapa kok cowok suka catcalling itu biasanya jadi hadiah apanya? budi. Biasanya kan korban pacarannya banyak kuat. Kalau apa yang dipandang oleh laki-laki itu bukan dari penampilannya, mungkin memasang bahwa nafsunya. Banyak pelecehan seksual meskipun wanita itu tertutup masih banyak. Bahkan korban terbanyak dari pelecehan seksual sekarang itu mereka yang tertutup. Jadi laki-laki menyadari itu gampang terbawa nafsu lalu melampiaskannya pada wanita. Tidak pada bagaimana penampilannya, bagaimana apa ini gaya pakaiannya itu tidak, mereka terbawa nafsunya, tidak peduli apa yang tidak peduli bagaimana penampilannya. Itu sih apa sebenarnya maka Kalau dia sendiri pernah nggak jadi korban atau pelaku mungkin? Selain itu Ya biasanya itu juga ceweknya itu yang ceweknya terus dia tuh kayak caper gitu loh, sampai mas kamu ganteng banget sih, aduh siapa tapi itu jarang ya, karena kita laki-laki, mayoritas itu kan pasti laki-laki, soalnya juga ada beberapa cewek yang seperti itu, ada kan?
laki-laki menolak perempuan. Jadi berkawin laki-laki. Itu termasuk perkawinan. Laki-laki dia laki. Berisi, pokoknya berisi kayak Berarti dia sama jenis ya? Berarti sih. Tergantung banyak juga dia merasa isi atau enggak. Aku Kamu misalnya dia sama yang boti tadi kamu gimana? layu. Masuk ke kelas ada yang ditanyakan lagi? Jadi dampak psikologis dan emosional yang mungkin dalam era modern tektonik seperti sisi itu bisa tadi ya. Dia merasa cemas, terus gak percaya diri buat keluar, dia merasa dirinya terancam. Mungkin sebelum itu dia percaya diri yang kemana-mana sendiri. Terus setelah kejadian itu dia trauma. Yang kedua, apakah catcalling termasuk bentuk pelecehan seksual? Jawabannya iya. Mungkin banyak dari kalian yang tidak sadar kalau dipanggil bocah itu sebuah bentuk pelecehan. Bentuk apa? Catcalling. Dalam bentuk jenis. Yang ketiga, solusi atau langkah apa yang bisa dilakukan oleh korban seperti untuk mendapatkan dukungan dan merasa aman. Tadi kan temannya Siti kayak bilang, alah itu kan cuma bercanda. Tapi yang kita kan nggak tahu ya apa yang dirasakan oleh korban. Mungkin dia trauma, takut, tapi temannya kok nggak ada yang mendukung dia. Jadi si Siti ini bisa cerita ke konselor atau dapatkan dukungan dari teman, keluarga dan kerabat-kerabatnya yang lain. Ada beberapa tips menghindari catcalling. Yang pertama, usahakan hindari jalan yang sepi dan gelap. Kalau bisa kalian kalau pulang malam sendiri itu pilih jalan yang ramai ya. Terus gunakan pakaian yang nyaman dan aman. Kan tadi saya bilang cowok itu nggak memandang sekarang pakaiannya apa ya. Mungkin korban pelecehan itu juga kebanyakan yang pakaiannya tertutup. Nah tapi kan kita sebagai perempuan kan diusahakan pakai pakaian yang tertutup dan nyaman. Jangan malah kita mancing buat dilecehkan. Betul. Jadi yang sama laki-laki ya. Iya. Laki-laki Sebenarnya korban catcalling itu dia nggak salah, karena kan mesti dia mikirnya aku udah berusaha buat biasa aja tertutup. Tapi laki-laki kan tadi nggak sadar ya kalau pakaian itu tertutup atau apa, soalnya udah nafsu dari si laki-laki tersebut. Nah, jadi kalau menurut Aska, gimana caranya buat cowok itu biar nggak melakukan catcalling tersebut? Mungkin ada tips cara buat temen-temennya yang cewek itu biar nggak terkena catcalling gimana? Tidak lihat dari mana. Oke lanjut, terus berjalan dengan teman, jangan sendirian, bersama dua teman tadi. Beri tanggapan tegas atau tadi ya yang dibilang buat aja, kita juga harus berjuangkan terus kalau bisa kita melawan, tapi itu kondisional aja ya, kita lihat kalau kita nggak memungkinkan buat melawan, kita lakukan pada pihak yang berwenang. Misalkan kita sudah mengalami tindakan pelecehan tersebut, kita cerita ke pihak yang berwenang seperti yang menangani kasus pelecehan, jangan dipendam sendiri. Kalian kalau terkena catcalling apapun itu yang membuat kok nggak percaya diri ya, kok malah memahami, karena ceritain ke teman, ke keluarga, bisa agar bisa ditindaklanjuti lagi. Oke, mungkin cukup yang dapat ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri layanan perjalanan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Semoga layanan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.